Nah, sebagai model pembangunan yang baru ya, dunia belum memiliki referensi terkait pembangunan ramah lingkungan. Namun, ada beberapa negara yang cukup berhasil nih Del ya, dalam pembangunan ramah lingkungan. Salah satunya adalah Tiongkok. Betul. Tiongkok percaya bahwa air yang jernih dan pegunungan yang subur adalah aset yang tak ternilai. Hal inilah yang menjadi dasar Tiongkok dalam mengimplementasikan pembangunan hijau. Konsep itu berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi dan sosial bertransformasi menjadi pembangunan hijau, sehingga terbentuk hubungan yang harmonis antara manusia dan alam ya. Upaya modernisasi Tiongkok telah menciptakan keajaiban baik dalam hal ekologi maupun pembangunan hijau sehingga menarik perhatian dunia. Betul. Dan sebagai salah satu sumber energi baru yang paling bersih dan ramah lingkungan di dunia saat ini, pembangkit listrik fotovoltaik telah menjadi yang terdepan dalam revolusi hijau di bidang energi. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi nomor 1 dalam hal kapasitas terpasang fotovoltaik. Betul. Banyak terobosan baru yang dicapai dalam penerapan dan inovasi teknologi fotovoltaik, yang akhirnya tercipta sebuah model pengembangan yang terintegrasi yang unik, yaitu Photovoltaic Plus. Di Taman Pembangkit Listrik Fotovoltaik Dalat Banner di kota Ordos, daerah otonomi Mongolia Dalam, panel fotovoltaik raksasa tersusun rapi menciptakan pemandangan yang kontras dengan vegetasi hijau di bawahnya. Taman Pembangkit Listrik Fotovoltaik Dalat Banner mengintegrasikan pembangkit listrik fotovoltaik dengan pengelolaan ekologi, pertanian organik, aforestasi, wisata gurun pasir, dan industri lainnya. Jadi inilah pendengar yang disebut sebagai model Photovoltaic Plus. Photovoltaic Plus, baik. Ya, model ini tuh sebenarnya sepenuhnya memanfaatkan sumber daya lahan dan energi cahaya matahari yang berlimpah ya di Gurun Kubushi untuk membangun tembok besar fotovoltaik sepanjang 400 km dan lebar rata-rata 5 km. Total kapasitas terpasang mencapai 100 juta kilowatt ya. Dan di saat yang sama, sejumlah tanaman bernilai ekonomis yang tahan angin dan dapat berfungsi sebagai penahan pasir ditanam ya di bawah panel fotovoltaik ini, seperti Spora japonica, Scutellaria bacalensis ya, kemudian ada Atragalus membranaceus. Nah, langkah ini pendengar dapat secara efektif menahan laju desertifikasi. Tercatat area seluas 2000 km persegi telah mewujudkan integrasi fotovoltaik dengan penanggulangan desertifikasi. Selain itu, wisata gurun pasir juga terus dikembangkan di tempat ini. Yang akhirnya menciptakan banyak lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani dan peternak lokal di sana tuh. Betul, ya memang sejumlah daerah di Tiongkok, mulai dari Shanxi dan Qinghai hingga Mongolia Dalam, Hubei dan Zhejiang, semuanya tengah mengembangkan proyek Photovoltaic Plus ini ya, yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Masing-masing daerah mencari model pembangunan yang terpadu antara energi bersih, revitalisasi pedesaan, dan perlindungan ekologi. Proyek-proyek ini tidak hanya mendorong pembangunan skala besar dan pemanfaatan energi bersih secara efisien, namun juga menyediakan sumber energi baru untuk revitalisasi pedesaan dan perlindungan ekologi. Dan di desa Caiteng di kota Ordos ya, kembali lagi sebanyak 3,46 juta panel surya biru membentang di padang pasir yang menyelimuti area seluas 30 juta meter persegi dan mengubah gurun tak berujung menjadi lautan fotovoltaik yang berkilauan. Basis energi surya ini merupakan bagian dari proyek reklamasi gurun energi surya yang ambisius berjuluk Tembok Fotovoltaik Besar ya, yang membentang di sepanjang tepi utara Gurun Kubushi. Ya, pendengar, Wakil Direktur di Biro Kehutanan dan Padang Rumput Ordos, Liu Tianyun, mengatakan meskipun tidak dapat menyaingi panjang tembok besar yang asli ya, proyek besar ini direncanakan akan membentang sekitar 400 km dengan lebar rata-rata tadi ya 5 km. Dia pun menambahkan bahwa proyek ini akan mencatat rekor baru dalam hal luas area ladang fotovoltaik di Tiongkok dan menghasilkan 100 juta kilowatt kapasitas terpasang begitu rampung dibangun nanti ya. Dan hingga saat ini, Kota Ordos telah memasang 5,42 juta kilowatt tenaga surya di lebih dari 13.333 hektar area padang pasir. Gurun Kubushi ya memiliki lahan luas dan terbuka yang ideal ya untuk memasang panel surya ini. Daerah ini memiliki sumber daya matahari yang melimpah tadi ya, dengan sekitar 3.100 jam paparan sinar matahari setiap tahunnya. Selain menghasilkan listrik,
proyek-proyek tenaga surya lokal juga telah terbukti membantu mengurangi badai pasir dan penggurunan yang kerap terjadi di area tersebut tuh. Iya, proyek ini memelopori pendekatan yang inovatif berarti nggak ya? Yakni panel surya pembangkit listrik dipasang di bagian atas, sementara tumbuhan ditanam dan hewan ternak kecil merumput di bawah panel. Ini bisa dibayangkan tadi ya yang dibilang Ada dengan kehidupan baru lagi. Iya, photovoltaic plus. Jadi ada ekosistem baru di sana. Jadi panel surya dapat mengurangi penguapan air tanah sebesar 20 hingga 30% dan pada saat yang sama memberikan keteduhan serta mengurangi kecepatan angin sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Betul. Dengan tanaman yang tumbuh subur dan unggas yang dibudidayakan di bawah naungan panel, pendekatan ini tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomis tetapi juga manfaat ekologis. Setuju. Di beberapa area yang gersang, irigasi tetes bertenaga surya juga diadopsi untuk tadi menghijaukan landscape gurun ya, untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan gurun yang menantang. Inovasi di dalam modul-modul fotovoltaik pun telah dilakukan. Baik, ya pendengar, modul fotovoltaik ini menggunakan teknologi permukaan ganda ya atau bifacial technology dan sel berefisiensi tinggi yang dapat menangkap sinar matahari dari kedua sisi ya, sehingga dapat memanfaatkan daya pantul yang tinggi dari permukaan berpasir dan meningkatkan produksi pembangkit listriknya sekitar 8%. Masa pakai modul ini juga telah diperpanjang dari 25 tahun menjadi 30 tahun berkat penggunaan bahan enkapsuli kaca ganda ya. Jarak minimum antara panel fotovoltaik dan permukaan tanah telah disesuaikan menjadi sekitar 2,5 meter sehingga memberikan ruang yang leluasa bagi pekerja maupun mesin dalam melakukan pekerjaan pertanian. Kota Ordos yang juga dikenal dengan sumber daya batu baranya yang melimpah ya, ini memiliki beberapa tambang batu bara besar yang tersebar di Gurun Kubushi. Air drainase yang telah diolah dari tambang-tambang batu bara disalurkan dari tambang-tambang tersebut ke basis energi surya ini dan digunakan ya untuk membersihkan panel surya serta menyirami tanaman. Sambil berdiri di bawah deretan panel surya di desa Caiteng ya, Wakil Wali Kota Ordos, Xiang Xiuling mengatakan bahwa dengan menanam tumbuhan di gurun pasir dan memasang panel surya di atasnya, mereka pada dasarnya menciptakan perisai 2 lapis yang menjaga agar pergeseran pasir tetap terkendali. Betul, dan juga tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa panel surya ini juga meningkatkan pendapatan petani ya di Gurun Tiongkok, di mana para wisatawan mengagumi vegetasi hijau dan juga melacak panel surya yang berputar seperti bunga matahari. Dan mereka ini katanya hampir tidak percaya bahwa tempat itu dulunya merupakan tanah tandus. Yang disebut dengan laut kematian. Jadi manfaat reklamasi gurun bertenaga surya juga sangat substansial ya, di mana panel-panel itu mengurangi penguapan air tadi sebesar 20 hingga 30%, memberikan keteduhan serta mengurangi kecepatan angin sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Hal tersebut juga membantu tumbuhnya vegetasi seperti rumput pakan ternak yang berguna untuk melawan debu dan pasir. Di daerah Gersang juga mengintegrasikan pompa air bertenaga surya dengan irigasi tetes telah terbukti menjadi metode yang efektif ya untuk menghijaukan landscape gurun. Ya, model pembangkit listrik fotovoltaik dan reklamasi gurun ya, di mana panel surya ini menghasilkan energi bersih di atas, sementara pertumbuhan tanaman dan budidaya ternak di bawahnya terus meningkat. Juga membuka peluang pendapatan baru dan mengubah mata pencaharian masyarakat setempat pastinya ya. Ya, warga setempat menemukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti menyewakan lahan gersang mereka ya, berpartisipasi dalam konstruksi proyek dan terlibat langsung dalam pertanian kontrak. Perusahaan-perusahaan pengelola energi dan ekologi baru didorong untuk memperkerjakan petani dan penggembala setempat selama tahap konstruksi dan operasi, menguntungkan kedua belah pihak ya. Seorang pejabat dari Biro Energi Wilayah Dalat atau Dalat Dener Energy Boreo, Li Shai, menyoroti proyek basis energi baru tengah utara Ordos Gurun Kubushi atau Kubushi di Ordos Central Northern New Energy Base ya, sebagai contoh yang penting. Pendengar, pada 2023 proyek tersebut memasang 2,18 juta panel surya dan memperkerjakan lebih dari 3.000 pekerja yang sebagian besar merupakan petani setempat dengan penghasilan antara 300 hingga 500 yuan per hari itu Del. Proyek reklamasi gurun energi surya ini biasanya memiliki sistem hutan pelindung yang dibangun di sekitar pembangkit listrik tenaga surya yang menggabungkan penghalang pasir ya berupa kotak-kotak rumput. Nah, ini menggunakan bahan-bahan yang seperti jerami gandum, jerami padi dan juga alang-alang yang disusun dalam
dalam pola kotak-kotak, mengurangi erosi akibat angin dan mempertahankan kelembaban dengan tumbuhan penahan pasir agar pasir yang bergeser dapat terkendali dengan baik. Wah, mantap ya. Manfaatnya ini banyak banget. Banyak sekali. Banyak sekali, nggak cuma masalah energi bersih, tapi juga bisa menciptakan ekosistem lingkungan yang sehat ya, dan juga bermanfaat untuk mendapatkan pendapatan bagi Itu yang paling petani. penting. Jadi ini juga ada kisah nggak dari Wang Ming yang merupakan seorang petani di desa Pingyuan, wilayah Dalat tadi, yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Pendapatan tahunannya dulu hanya beberapa ribu yuan. Namun pekerjaan pengendalian pasir dan penghijauan di basis energi baru tersebut telah memberinya sumber penghasilan tambahan dan meningkatkan pendapatan tahunannya hingga hampir 10.000 yuan. Luar biasa ya. Jadi pada musim tahun ini dia menghabiskan waktu hampir 1 bulan untuk membantu proyek konstruksi itu, mengelola lebih dari 30 pekerja dan sejumlah alat berat. Dirinya juga menyebutkan bahwa proyek tersebut akan memasang 8 juta kilowatt tenaga surya. Baginya pengendalian pasir dan penanaman pohon menawarkan pekerjaan yang stabil. Wah, ini baru pengendali pasirnya nih, Del. Belum pengendali airnya nih. Betul. Avatar ya. Avatar ya. Dan memang Kota Ordos ini kan dengan ladang bunga matahari yang luas, sebelumnya menghadapi tantangan dalam membuang jerami pasca panen gitu ya. Nah, oleh karena itu dari Inner Mongolia Three Gorges Mengneng Energy Co Ltd, pengembang proyek basis energi baru Tengah Utara Ordos Gurun Kubuci telah mengubah tantangan tersebut juga menjadi sebuah peluang dengan menggunakan jerami untuk membangun penghalang pasir sebagai bagian dari upaya desertifikasi bertenaga surya. Jadi setiap tahun perusahaan itu membeli jerami bunga matahari dalam jumlah besar dari petani setempat dan menggunakannya untuk melawan desertifikasi. Jadi solusi ramah lingkungan tersebut juga memberikan aliran pendapatan tentunya ya, pendapatan tambahan bagi komunitas petani setempat. Wakil Direktur Biro Kehutanan dan Padang Rumput Ordos Suyu Tianyun mengatakan bahwa pada 2030 nanti proyek tembok fotovoltaik besar akan menyediakan 50 pekerjaan yang stabil, juga meningkatkan pendapatan rata-rata per kapita lebih dari 20.000 yuan per tahun, serta meningkatkan output tahunan industri ekologi hingga 1 miliar yuan. Oke, baik. Ya, sementara kalau kita lihat Indonesia nih, Del ya, proyek fotovoltaik terapung Cirata yang merupakan proyek fotovoltaik terapung terbesar di Asia Tenggara juga dibangun oleh perusahaan Tiongkok ternyata ya. Proyek strategis nasional atau PSN ini memanfaatkan 4% area waduk Cirata atau sekitar 200 hektar, terdiri dari 13 pulau yang berisi 340.000 solar panel, mampu melistriki lebih dari 50.000 rumah. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih sebesar 245 gigawatt jam ya per tahunnya dan memproduksi 214.000 ton CO2 per tahun. Dibandingkan dengan pembangkit listrik fotovoltaik biasa yang dibangun di darat, fotovoltaik terapung memiliki keunggulan karena tidak memakan lahan darat ya. Dapat dibangun di danau, waduk, kolam ikan dan permukaan air lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembangkit listrik serta menghemat biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Manfaat positif lainnya adalah menutup permukaan air dengan panel surya, juga dapat mengurangi penguapan air dan menghambat perkembangbiakan alga sehingga bermanfaat nih bagi budidaya perikanan dan penangkapan ikan. Proyek ini sangat berperan positif pendengar dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, pengembangan energi terbarukan dan perluasan lapangan kerja, dan sepenuhnya menunjukkan potensi besar dari model fotovoltaik plus yang dikombinasikan dengan sektor perikanan ya. Keberhasilan praktik model fotovoltaik plus ini sepenuhnya membuktikan kemampuan inovasi dan kearifan Tiongkok dalam perjalanan menuju pengembangan energi ramah lingkungan ya. Jadi melalui proyek fotovoltaik plus ini pendengar, daerah pedesaan dapat memanfaatkan keunggulan sumber daya mereka sendiri ya untuk mengembangkan industri khusus, meningkatkan pendapatan petani, memperbaiki infrastruktur pedesaan dan kondisi pelayanan publiknya ya, sehingga mendorong revitalisasi pedesaan secara mendalam. Iya, di samping itu melalui pengembangan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan, tentu kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil, mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan penerapan model fotovoltaik plus tidak hanya memberikan landasan yang kokoh bagi Tiongkok untuk mencapai pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun tentunya ini yang paling penting juga memberikan referensi yang berguna bagi negara lain dalam pengembangan energi ramah lingkungan. Betul. Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini.